Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita, yaitu Pak Walendo 82 yang menanyakan tentang persyaratan sertifikat kompetensi untuk calon PJO. Akan tetapi sebelum kita mulai diskusi ini, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Pak Walendo 82 bertanya begini. Saya mau tanya, apakah yang menjadi acuan untuk standar kompetensi seorang penanggung jawab operasi pada sebuah UJP agar dia layak sebagai seorang PJO? Apakah PUP, POM, atau PU? Mohon dibantu Pak, terima kasih. Pak Walendo yang baik, kalau kita lihat Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 khususnya di lampiran 1 dan tepatnya di halaman 24 sampai 25, di sana dijelaskan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang calon PJO sehingga layak disahkan sebagai PJO oleh Kepala Teknik Tambang. Di sana dibagi dua syaratnya itu. Yang pertama persyaratan administrasi dan yang kedua persyaratan teknis. Nah, sekarang kita fokus di persyaratan teknis, di mana disebutkan di sana yang pertama adalah harus memahami aspek pengelolaan usaha jasa pertambangan. Kemudian yang kedua, memahami aspek teknis pertambangan, konservasi, keselamatan pertambangan, yang mana keselamatan pertambangan itu K3 plus KO, dan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kita gabung persyaratan teknis yang nomor 1 dan nomor 2, kesimpulannya adalah bahwa seorang calon PJO itu harus memahami implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Di persyaratan teknis nomor 1 dan nomor 2 tadi, kita bisa lihat yang diminta adalah memahami, bukan sertifikat kompetensi. Memang betul kalau memiliki sertifikat kompetensi atau seseorang sudah dinyatakan kompeten, pasti sudah memahami. Akan tetapi kalau dipersyaratkan sertifikat kompetensi, ini menjadi bumerang Pak Walendo. Kenapa menjadi bumerang? Karena saat ini kita belum memiliki standar kompetensi kerja yang lengkap untuk semua aspek kaidah teknik pertambangan yang baik. Apabila belum memiliki standar kompetensi kerja, maka tentu tidak mungkin dapat diterbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang itu. Karena yang menjadi dasar sertifikat kompetensi adalah standar kompetensi kerja. Maka kalau dipersyaratkan di sana atau di halaman 24 sampai 25 lampiran 1 Kepmen 1827 tahun 2018 itu, sertifikat kompetensi akan menjadi masalah karena tidak mungkin dipenuhi. Maka yang diminta adalah memahami. Nah, bagaimana cara KTT untuk memastikan bahwa si calon PJO sudah memahami? Maka KTT dapat melakukan metode-metode, ya, misalnya dengan presentasi atau membuat tulisan. Misalnya si calon PJO itu diwajibkan presentasi dulu, menjelaskan program-programnya dan menjelaskan implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik nantinya setelah dia jadi PJO. Jadi bisa diuji oleh KTT dan timnya di sana melalui presentasi tadi. Sebagaimana halnya KTT sebelum disahkan oleh KAIT diminta presentasi dulu memaparkan program-programnya dalam rangka implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Melalui presentasi itu kemudian memasuki diskusi tanya jawab misalnya, KTT dapat memastikan bahwa apakah calon PJO itu memahami atau tidak. Ya, di samping itu ditambah lagi dengan portofolio misalnya, dengan sertifikat-sertifikat walaupun bukan sertifikat kompetensi, itu bisa mendukung. Ditambah lagi dengan pengalaman misalnya, karena seseorang ahli atau kita akui sebagai ahli atau sudah memahami atau menguasai, itu bisa dilihat dari 3 hal Pak Walendo. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan, kemudian yang kedua adalah pengalaman, dan yang ketiga adalah sertifikat kompetensi dan sertifikat diklat lainnya. Nah, ketiga hal ini dapat kita gunakan untuk memastikan apakah seseorang memahami atau menguasai bidangnya. Ditambah lagi tadi dengan presentasi diminta oleh KTT misalnya. Atau misalnya bisa saja KTT juga menambahkan lagi metode dengan cara diminta membuat tulisan terkait dengan implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik.
Nah, semua itu menjadi otoritas KTT. Karena yang mengesahkan seseorang menjadi PJO adalah Kepala Teknik Tambang. Maka Kepala Teknik Tambanglah yang diminta secara peraturan memastikan si calon PJO ini mampu melaksanakan tugasnya apabila nanti disahkan sebagai PJO oleh KTT. Jadi seperti itu Pak Walendo. Nah, akan tetapi di persyaratan teknis itu ada A sampai D, ada 4. Yang ketiga kita lihat di sini, atau yang keempat memang, jenjang sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT yang ditentukan oleh berdasarkan pertimbangan KAIT. Jadi tetap diminta sertifikat kompetensi Pak Walendo, tapi khusus untuk sertifikat kompetensi pengawas operasional. Pertanyaannya sekarang, apakah harus POP, POM, atau PU? Nah, lagi-lagi, karena KTT yang mengesahkan PJO, maka pertimbangan harus POP atau POM atau PU itu diserahkan kepada KTT. KTT lah nanti yang mengelompokkan kontraktor-kontraktornya ini atau perusahaan jasa yang beroperasi di IUP-nya, yang mana harus POP, si calon PJO-nya, yang mana harus minimal POM, yang mana harus PU. Akan tetapi tentunya KTT punya indikator-indikator untuk menentukan apakah cukup POP, POM, atau harus PU. Nah, yang pertama menjadi pertimbangan KTT adalah kompleksitas pekerjaannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, luas area yang menjadi pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, jumlah karyawannya, ya. Dan yang keempat adalah potensi bahaya yang terjadi akibat kegiatannya, baik itu bahaya terhadap keselamatan maupun bahaya terhadap lingkungan. Nah, itu beberapa hal yang bisa digunakan oleh Kepala Teknik Tambang untuk menentukan bahwa untuk perusahaan jasa A, PJO-nya cukup POP atau minimal POM atau bahkan harus PU. Jadi semua pertimbangan itu ada di Kepala Teknik Tambang Pak Walendo. Sekali lagi, karena Kepala Teknik Tambang yang mengesahkan PJO. Dan PJO tadi tugasnya adalah untuk membantu Kepala Teknik Tambang dalam rangka mengimplementasikan kaidah teknik pertambangan yang baik. Saya pikir sudah terjawab pertanyaannya Pak Walendo. Akan tetapi kalau masih ada pertanyaan atau ada yang mengganjal, silahkan ketikkan di kolom komentar. Ya, dan sahabat dunia tambang kita, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Terima kasih atas waktunya dan semangat pagi.